Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man alhama rusdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'budu illallah. La ilaha illallah la ma'budu illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasuhu khairu illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Ila hadratin Nabiyyi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syaikhul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi jami'il mu'allifin kutubil ladzina amanna wa 'ala ma'rifatihim, khususan ila arwahi mu'allifi hadzal kitab, khususan ila arwahi Syekhi Kiai Haji Khatami Kiai Sultan Kiai Abdul Jabbar Kiai Haji Nasallallahu bi barakati ulumihim at-tafahum lana naf'an barakallahu lana wa li dinika wa li nasina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan buka kitab Riyadhul Baqiyah. Halaman 2. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, bermula segala puji, atau alhamdulillah bermula puji yang empat. Lillahi itu milik Allah. Lillahi itu milik Allah. Rabbil alamina yang merajai seluruh alam. Rabbil alamina yang merajai seluruh alam. Wassalatu dan bermula rahmat. Wassalamu dan keselamatan ala sayyidina, moga tetap kepada pemimpin kita semua. Ala sayyidina, moga tetap kepada pemimpin kita semua. Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, sayyidil mursalina, yang menjadi pemimpin para rasul. Sayyidil mursalina, yang menjadi pemimpin para rasul. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Wa sahbihi, dan kepada sahabatnya. Wa sahbihi, dan kepada sahabatnya. Ajma'ina, semuanya. Ajma'ina, semuanya. Wa tabi'ina, dan yang mengikuti. Wa tabi'ina, dan yang mengikuti. Lahum, kepada para sahabat. Lahum, kepada para sahabat. Bi ihsanin, dengan baik. Bi ihsanin, dengan baik. Ila yaumiddini, sampai hari pembalasan. Ila yaumiddini, sampai hari pembalasan atau hari kiamat. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, sujud dulu ya. Para jamaah kaum muslimat rahimahumullah, bukan itu, salah itu. Para jamaah kaum muslimat rahimahumullah,
Riyadul Badi'ah artinya apa Bu? Taman yang indah. Ya. Riyadul Badi'ah artinya taman yang indah. Taman anu agreng itu saudara. Taman yang indah. Taman yang agreng. Para hadirin rahimakumullah, kitab Riyadul Badi'ah dikarang oleh salah satu ulama besar, yaitu Syekh Muhammad Hasbullah. Syekh Muhammad Hasbullah. Jadi pengarang ini kitab itu nama ulamanya yaitu Syekh Hasbullah. Dan madhabnya madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Para jamaah kaum muslimat rahimahullah, Riyadul Badi'ah ada syarahnya. Kalau Riyadul Badi'ah matannya, matan Riyadul Badi'ah. Kemudian Riyadul Badi'ahnya ini disarahkan, diperjelas lagi oleh ulama, yaitu Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, yang namanya disebut kitab As-Simalul Yani'ah. As-Simalul Yani'ah, buah yang matang. Simalul Yani'ah, buah yang matang. Bu, jadi kalau ini matanya yang ibu pegang itu matanya, yang ibu pegang itu matanya, lafaz-lafaznya matan Riyadul Badi'ah. Kemudian ada penjelasannya di tengahnya, disebutnya syarah. Penjelasannya, penjelasan dari matan ini gitu. Ya. Nah, jadi kalau matan Riyadul Badi'ah dikarangnya oleh ulama yang bernama Imam Hasbullah, Syekh Hasbullah. Kalau syarahnya, penjelasannya itu dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Al-Jawi. Jadi Syekh Nawawi orang Banten, Tanah Arab. Yang disebut kitabnya As-Simalul Yani'ah, artinya buah yang matang. Paham Bu ya? Oke. Jadi matanya Riyadul Badi'ah, kalau syarahnya As-Simalul Yani'ah. Para jamaah kaum muslimat rahimahumullah, di sini sebelum lafaz Bismillahirrahmanirrahim ada hadis yang berbunyi may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini hadis Rasul. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man, barang siapa yuridillahu, yurid yang menginginkan, Allah bihi kepada itu orang, khairan kepada kebaikan,
yufaqihu, maka Allah akan memberikan ia ngerti, paham bidini, di dalam agama. Barang siapa yang ingin dijadikan orang baik oleh Allah, maka dia akan diberikan kepahaman di dalam agama. Barang siapa yang diinginkan menjadi orang baik oleh Allah, maka orang tersebut akan diberikan kepahaman di dalam ilmu agama. Makanya insya Allah kalau orang memiliki ilmu agama mah hidupnya akan baik. Selagi bisa membawa ilmunya dan bisa memakainya dan bisa mengamalkannya, maka janji Allah, orang tersebut akan dijadikan orang yang khair, orang yang baik. Mudah-mudahan ya, tujuan kita duduk pada saat ini ya, semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita di dalam ilmu agama supaya kita menjadi orang yang khair, orang yang baik di mata manusia, terutama nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, ini Ibu udah saya sampaikan di awal pengajian Bu ya. Setiap pengarang kitabnya pasti diawali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Dengan berapa alasan? Masih ingat Bu? Ada 3 alasan. Yang pertama masih ingat? Iktidaan bil kitabil aziz, karena mengikuti kitab yang mulia, yaitu Al-Quran. Satu alasannya. Alasan yang kedua apa Bu? Mengamalkan hadis Rasul, mengamalkan hadis Nabi. Apa? Kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au aqtamu au adzamu. Setiap perkara yang baik menurut Allah dan Rasulnya, tapi tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu putus. Maksudnya apa? Kurang barokah dan kurang sempurna. Makanya Ibu, supaya perkara itu ngandung berkah, supaya perkara itu sempurna ya, maka awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah udah sebenarnya ya, hanya sebelumnya. Yang ketiga apa alasannya Bu? Tordan lisaiton, mengusir setan. Mengusir setan. Karena Ibu, setiap perkara yang baik itu pasti tidak lepas daripada godaan-godaan, bisikan-bisikan setan. Ibu mau berangkat dari rumah ke pengajian, pasti ada bisikannya.
pasti ada godaannya gitu. Benar gak Bu? Nah maka godaan bisikan itu setan yang mengganggu. Nah maka supaya kita tidak terganggu oleh bujukan setan, maka awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Nah, ini kita baru permulaan Bu ya, belum ke intinya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu. Dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani, Allah itu Maha Pengasih. Nah ini berlaku di dunia yang disebut dengan nikmat Rahmaniyah. Siapapun dikasih oleh Allah, mau ia iman, mau dia tidak iman, dikasih oleh Allah. Nah ini disebut nikmat Rahmaniyah, berlaku di dunia, semuanya dikasih oleh Allah gitu. Tidak pandang bulu. Siapa Allah? Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Nah ini berlaku nanti di akhirat, hanya kepada orang-orang yang beriman saja gitu ya. Jadi hanya orang-orang yang beriman saja yang akan disayang oleh Allah. Orang yang tidak beriman di akhirat tidak akan disayang. Cuma ketika di dunia dikasih doang gitu ya. Makanya pernah saya sampaikan Bu ya, kalau logat Sunda itu Bismillah, gimana logatnya? Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Riyadul Badi'ah kalawan kala berkah kunyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin iman ageng di dunia kajalma anu iman jeung jalma anu kafir. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparing nikmat alim di akhirat ka mukmin wungkul, kajalma anu iman wungkul. Kartos Bu, bahasa Sunda kartos tak kira artinya. Makanya Masya Allah Bu, kalau kita baca rahasia Bismillah, kalau kita baca keutamaan Bismillahirrahmanirrahim, ini luar biasa, ya luar biasa. Karena di sini kumpul 3 nama, 1 nama Allah, 2 nama Allah Ar-Rahman, 3 nama Allah Ar-Rahim. Benar nggak? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Karena Allah mempunyai berapa nama? 99 nama yang disebut dengan Asmaul Husna. Gitu. Nah di sini kumpul nama-nama Allah, di antaranya 2 nama Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Jadi banyak sekali Bu keutamaan Bismillah itu kalau kita tahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terusin Bu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang merajai seluruh alam ya. Segala puji, semua puji hanya milik Allah. Apa itu puji? Apa itu hamdu? Wa al-wasfu bil jamili
Yang disebut hamdu, yang disebut puji itu adalah al-wasfu bil jamili, memberikan sifat dengan sifat-sifat yang indah, atau dengan kata lain memuji lah. Itu hamdu. Al-wasfu bil jamili, memberikan sifat dengan sifat yang jamil. Jamil itu apa? Indah, bagus, baik. Seperti gini yang muji teh, cakep amat ya. Udah cakep, baik lagi. Udah baik, kaya lagi. Itu. Nah itu sifat-sifat yang isinya jamil, semuanya baik. Ya, itu disebut hamdu, puji. Paham? Kemudian ibu, kata ulama, hamdu terbagi 4, pujian terbagi 4. Awas, fokus ngajinya ya, jangan ngelamun, jangan mikirin yang di rumah, gak usah mikirin suami, biarin suami mau mandi mau kagak. Baik. Apa tadi lupa itu? Puji hamdu terbagi 4. 1, qadimun li qadimin. Qadimun li qadimin. Qadimun li qadimin. Puji Allah kepada Allah, artinya puji Allah kepada Allah. 2, qadimun li hadisin. Qadimun li hadisin. Qadimun li hadisin. Puji Allah kepada makhluk. Puji Allah kepada makhluk. Yang ketiga, hadisun li qadimin. Hadisun li qadimin. Puji makhluk kepada Allah. Puji makhluk kepada Allah. Yang keempat, hadisun li hadisin. Puji makhluk kepada makhluk. Puji makhluk kepada makhluk. Nah itu bentuk puji, bentuk hamdu, bentuk pujian. Baik. Yang pertama, hamdu, puji qadimun li qadimin. Qadim itu kan artinya kekal. Pujian yang kekal kepada yang kekal. Pujian Allah kepada Allah, itu maksudnya. Iya, terdahulu atau kekal sama aja. Ya. Kan Allah terdahulu, Allah kekal. Ya. Jadi maksudnya apa? Qadimun li qadimin itu adalah Allah memuji kepada Allah sendiri. Gitu. Seperti inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah tuh, Allah sendiri yang mengatakan inni anallah, sesungguhnya aku ini Allah, Tuhan. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Allah memuji kepada Allah bahwa tiada Tuhan kecuali Dia, kecuali Allah. Paham Bu ya? Yang kedua, qadimun li hadisin.
Qadim itu kan kekal, qadim kan terdahulu. Hadisun baru. Hadisun baru berarti puji yang qadim kepada yang baru. Yang baru itu makhluk maksudnya. Selain Allah itu baru. Berarti puji Allah kepada makhluk. Contoh seperti Allah memuji manusia. Manusia makhluk bukan Bu? Makhluk. Kullu ma siwallah makhlukun. Kullu ma setiap perkara siwallah selain Allah makhlukun itu makhluk. Termasuk manusia. Nah, seperti Allah memuji kepada manusia. Dalam Al-Quran Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat apa tuh? Baik, surat apa? Baik. At-Tin, wat-tini waz-zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa artinya? Laqad khalaqnal insana, yakin sungguh kami Allah telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling baik, dalam bentuk tubuh yang paling indah. Jadi Allah memuji kepada makhluk, Allah memuji kepada manusia. Ya kan? Ayo. Dari sekian makhluk Allah yang banyak, hanya manusia yang paling baik bentuk tubuhnya. Atau dedek pangadenak yang sudah baik. Kemudian yang ketiga, apa Bu yang ketiga? Hadisun liqadimin. Puji makhluk kepada Allah. Puji makhluk kepada Allah. Banyak pujian makhluk kepada Allah. Seperti mana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kan pujian. Coba Bu, subhanallah apa artinya? Maha suci Allah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah maha besar. Itu pujian kita sebagai makhluk kepada yang qadim, yaitu Allah. Yang keempat apa? Hadisun li hadisin. Puji yang baru kepada yang baru. Pujian yang baru kepada yang baru. Pujian makhluk kepada makhluk. Tadi teh berarti si A muji ke si B. Kata si A, ya Allah, B ente pinter amat, udah pinter, cakep, baik. Itu pujian-pujiannya. Nah itu termasuk hadisun di hadisin. Kita kan sering muji ya, sering muji orang kan. Duh itu si bapak itu soleh amat, udah soleh, bager, geus bager, ganteng, geus ganteng, pinter namakan, ganteng namakan, bager begitu. Eta teh pujian urang ka makhluk. Nah para hadirin rahimakumullah, berarti bentuk hamdu ada 4. Itu semuanya lillahi, semua milik Allah. Semua milik Allah. Ketika Allah memuji kepada Allah, itu milik Allah pujiannya. Ketika Allah memuji makhluk, itu pun milik Allah pujiannya. Ketika manusia memuji Allah, itu pun milik Allah. Ketika manusia pun muji sesama manusia, itu hakikatnya memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi makanya yang berhak dipuji itu Allah. Maksudnya manusia nggak berhak dipuji. Tapi ketika ada orang memuji kita, wajar. Kan tadi tidak ada pujian Allah ke makhluk kan? Tapi kita serahkan pujian ente kepada saya, lillahi rabbil alamin. Itu semua milik Allah. Itu, Bu ya. Jadi makanya kalau kita dipuji orang cukup mengatakan alhamdulillah. Itu aja udah. Jangan siapa dulu dong saya. Jangan, nggak boleh. Gue dong, gitu. Ya. Awas Bu ya, nggak boleh seperti itu. Hanya Allah yang pantas dipuji. Gitu. Nah makanya ingat tuh dulu saya lagi pesantrennya. Guru saya dinazamkan gitu kan. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Puji Allah ka Allah na, puji Allah ka puji makhluk ka Allah na, puji makhluk ka makhluk na. Itu lillahi rabbil alamin. Semua milik Allah. Siapa Allah? Di sini dikatakan Rabbil alamin. Rabbil alamin, yang merajai seluruh alam. Ai maliki jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim. Itu syaratnya. Allah itu Rabbil alamin. Maksudnya apa? Yang merajai seluruh alam, yang memiliki maliki jami'il khalqi, yang memiliki semua makhluk. Ya, minal insi, manusia itu semua milik Allah. Ya, wal jinni, jin itu semua makhluk milik Allah. Wal malaikati, dan malaikat semua milik Allah, dimiliki oleh Allah. Wadawabi, dan binatang-binatang yang melata. Wa ghairihim, dan selain yang semuanya tadi. Itu semua dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dirajai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat, gitu kan? Itu semua alam tuh. Semua alam ruh, alam butun, alam dunia, alam barzah, alam hisab, alam mizan, alam sirat, alam mahsyar, ya, alam surga, alam neraka, itu semuanya Allah yang Rabbi, Allah yang memilikinya. Luar biasa, Rabbil alamin. Jadi kita mah nggak punya apa-apa, semua milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, gitu kan? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Al-ayat. Lillahi milik Allah, lillahi milik Allah, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wal ardi, dan ada yang ada di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Perkara yang ada di langit dan yang di bumi itu lillahi, semua milik Allah. Baik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sholatan tuti bihar ruba fi qulubil kafirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisa kamu? Itu namanya sholawat merubah, sholawat untuk menggetarkan hati-hati orang kafir supaya kalut hati orang kafir. Ini tepat nih kalau dibaca sesuai saat ini. Melihat kondisi di Palestina luar biasa jahatnya Israel, tidak ada rasa takut sama sekali hati. Ya baca bareng Bu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sholatan tuti bihar ruba fi qulubil kafirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa? Enggak. Itu sholawat berubah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sholatan tuqi bihar ruba fi qulubil kafirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini dulu ingat tuh guru yang saya tadi ya, Malam Jaya itu sholawat albumnya begitu. Alhamdulillah ya di sana. Baik. Tuti di sini aktor dari kata apa ya? Hah? Tuti. Tulti. Tuti lam. Tulti. Lam tulti. Bukan tuti, bukan aktor. Bukan lam. Tulti bihar ruba fi qulubil kafirin. Baik. Tidak rubah, bukan rubah. Ruba. Lain ya. Ya, ruba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Sholawat dan salam mudah-mudahan disampaikan kepada pemimpin kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin, yang menjadi pemimpin seluruh para rasul. Itu maksudnya ya. Ini bentuk penghormatan ya, bentuk penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga sholawat dan salam dilimpahkan, dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemimpin seluruh para rasul. Coba masih ingat kamu apa yang disebut rasul? Apa? Insanun uhiya ilaihi bisyar'in wa yu'maru bitablighihi. Itu rasul, manusia yang diberi wahyu oleh Allah, manusia yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintah untuk menyampaikannya kepada umat. Itu rasul. Ya.
Man insanun uhiya ilaihi bisyar'in wa yu'maru bitablighihi. Manusia yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Terus jumlah seluruh rasul jumlahnya ada 313 rasul. Ini gak penting kita tahu nama-nama satu persatunya, gak penting, gak wajib. Cuma wajib mengetahui jumlahnya saja ada sekian. Gitu ya, Bu ya. Tapi ada nama-nama rasul yang wajib diketahui nama-namanya. Berikut jumlahnya, berikut nama-namanya. Ada berapa? Ada 25 rasul. Dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Sholeh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apal kamu nama-namanya? Insya Allah ya enggak. Apal itu wajib tuh tahu nama-namanya. Kemudian Ibu, itu semua pangkat Rasul yang 25. Nah, maaf. Dari yang 25 tadi ada satu Rasul yang wajib diketahui namanya dan juga wajib diikuti syariatnya oleh kita. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibu, bagi kita kepada Rasul-Rasul yang lain mah hanya cukup mengetahui nama-namanya saja dan bilangan-bilangannya doang. Ya, yang 25 itu tidak harus diikuti syariatnya. Yang harus diikuti syariatnya cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Wajib diimankan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, wajib tidak percaya. Paham? Awas ya. Banyak orang ngaku nabi sekarang. Kaki pinternya. Lima wahyu di gunung mana tuh? Sampai dulu ya. Jangan ya. Baik. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini masih bentuk doa. Wa ala alihi, dan sholawat dan salam moga tetap disampaikan kepada keluarga Nabi. Itu maksudnya ya. Ali itu kan keluarga. Yang disebut alihi apa Bu? Keluarga. Nah, disalahkan oleh ulama, oleh Syekh Nawawi, yang disebut alihi di sini adalah wahum al-atqiyau, yaitu orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, siapapun itu orangnya, itu termasuk keluarga Nabi. Ya. Ada juga yang mengatakan kullu mukminin, setiap orang yang beriman itu termasuk keluarga Nabi. Nah, termasuk kita nih, iman kepada Nabi ya, kita termasuk alihi keluarga Nabi. Wa sahbihi, dan mudah-mudahan disampaikan kepada sahabat-sahabat Nabi. Coba apa Bu yang menamakan sahabat? Dan beriman dan mengimani. Orang yang bertemu dengan Nabi, orang yang jumpa dengan Nabi, orang yang kumpul dengan Nabi dan dia iman kepada Nabi, itu namanya sahabat.
Wa huwa man istama'a bi badanihi mu'minan bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ijtima itu kumpul. Orang yang kumpul dengan badan Nabi, dengan jasad Nabi, ya, mu'minan bi nabiyyina, ya. Orang yang kumpul dengan Nabi dan dia iman kepada Nabi, itu namanya sahabat. Paham Bu? Sebab ini Bu, walaupun ada orang pernah jumpa dengan Nabi, pernah bareng dengan Nabi, duduk bareng dengan Nabi, malah satu rumah dengan Nabi, tapi dia tidak iman kepada Nabi, itu bukan sahabat, bukan sahabat, tapi apa? Aduun, musuh. Banyak kan musuh Nabi saat itu. Ya, termasuk Abu Thalib, pamannya sendiri, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, Abu kan. Yang tidak iman itu bukan sahabat. Baik ya. Nah sekarang Bu, ada berapa jumlah sahabat semuanya? 124.000. Nah, udah kemarin ya 124.000 sahabat. Ya, itu. Nah, sahabat yang paling afdal ada berapa? Ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, itu ru'asatus sahabat, pemimpin para sahabat itu 4. Ya. Ajma'in semuanya. Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa tabi'in, shalawat dan salam mudah-mudahan disampaikan kepada para tabi'in. Apa tabi'in? Iya, betul. Tabi'in adalah orang-orang yang jumpa dengan sahabat tapi nggak jumpa dengan Rasul dan dia beriman, itu namanya tabi'in. Paham? Termasuk Imam Hanafi, tabi'in. Imam Syafi'i, bukan Syafi'i, yang kakeknya Imam Syafi'i itu tabi'in. Ya, Hanafi tabi'in. Nah, kalau Imam Syafi'i, imam kita ini madzhab kita bukan tabi'in Bu, tapi tabi'in. Kan gini Bu ya. Bu, ada sahabat orang yang bareng Nabi, iman Nabi. Ada tabi'in, orang yang jumpa sahabat, enggak jumpa Rasul tapi iman. Ada tabi'in, orang yang jumpa dengan tabi'in, dengan sahabat enggak, dengan Rasul apalagi. Nah itu sebenarnya tabi'in. Termasuk Imam Syafi'i itu pangkatnya tabi'in. Terus kesini adalah ulama, kiai, ustaz, ajengan, guru ngaji, itu sebetulnya itu. Makanya kalau guru ngaji berdasarkan kitab jelas sanadnya gitu. Gurunya jelas, gurunya punya guru terus nyambunglah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Lahum bi ihsan ila yaumiddin, semoga shalawat dan salam disampaikan kepada para tabi'in bi ihsanin, dengan iman, dengan satu keimanan, ya. Dengan iman, ihsan dengan baik, maksudnya apa? Bi imanin walau asokan, dengan punya iman walaupun dia termasuk orang yang maksiat, ya, walaupun dia termasuk orang yang banyak maksiat, yang penting dia ada iman dalam hatinya, gitu ya. Itu termasuk mendapatkan doa, semoga sholawat dan salam disampaikan kepada mereka. Itu maksudnya begitu, ya. Ila yaumiddin, sampai hari kiamat atau sampai hari pembalasan. Nah, makanya kita termasuk pengikut Nabi ini karena kita iman kan, walaupun kita banyak dosa.
Benar, ngaku ya. Kita ini ada iman, walaupun nggak jumpa dengan Nabi, nggak jumpa dengan sahabat, tapi ada iman. Walaupun kita banyak maksiat, banyak dosa, tetap kita termasuk tabi'in, pengikut beliau. Nah, mudah-mudahan pengakuan kita sebagai pengikut Nabi diaku, diterima oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, wallahu a'lam bishawab. Cukup Bu ya? Nanti kita sambung lagi. Ya. Baik, kita ini dulu, kita tutup dulu. Setelah ini baru kita tanya jawab ya. Mudah-mudahan manfaat. Ayo kita tutup dengan Robin Pana. Robin Pana bima alamtana, Robbi alimna alladzi yanfa'una, Robbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana bi dinina, tawassalna bil alumi wa tawassalna bis salim anta